Selamat sore Indosiar, selamat sore pemirsa, saya Raffi Ahmad. Inilah Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Untuk sahabat Kata Hati saya yang akan datang di sini, ini adalah wanita yang sangat-sangat cantik, memiliki suara merdu, dan kehidupannya dia semakin sempurna setelah pernikahan yang sangat-sangat menghebohkan jutaan masyarakat Indonesia. Tanya aku lagi, apakah kau ingin tahu yang ku rasa? Inilah sahabat Kata Hati saya, Ashanty. Hai. Apa kabar? Ganteng ya Raffi? Seger banget Ashanty. Tepuk tangan untuk Ashanty. Silakan duduk Ashanty. Ashanty Siddiq Hasno Putro. Hasno Putro itu nama papa. Gimana sih perasaannya seorang Ashanty setelah menikah dengan seorang pria yang bernama Anang Hermansyah yang dikenal sebagai musisi bertangan dingin? Pastinya ya senang ya, karena aku kan juga udah tahun ini 29 tahun, udah umurnya orang yang harus menikah gitu. Dan Mas Anang insya Allah bisa menjadi suami yang baik, menjadi imam yang baik buat aku gitu. Pacaran berapa bulan ya? Pacaran tuh berapa bulan ya? Ada kali setahun ya? Bersetahun, setelah Hampir itu setahun. akhirnya berjodoh dengan Mas Anang. Ya. 12 Mei akad, 20. Resepsi. Masih ingat resepsinya seperti apa nggak? Ini dia. Buat perjalanan hidup saya Ashanty. Buat yang tidak suka dan buat yang suka kepada kita berdua, kalau ada salah saya minta maaf. Dan terima kasih atas dukungannya sampai hari ini. Hingga ajal memisah aku dan kamu satu, saling mencinta. Tepuk tangan dong untuk pernikahan yang megah dan pernikahan yang 4.000 orang yang hadir ya. Sebenarnya undangan itu cuma 3.500, yang datang tuh sampai 4.400. Tapi menyangka nggak sih seorang Anang dan Ashanty yang pernikahannya diliput sama sebuah stasiun TV. Nggak ada loh artis, belum ada artis yang di Indonesia yang saat menikah itu resepsinya dan akadnya diliput live. Ya sebenarnya kita berdua tidak pernah punya pemikiran bahwa acara akad, resepsi atau ngunduh mantu itu akan dibuat secara live. Yang diprotes kan ngunduh mantu karena dibilang pakai dana APBD-nya Jember. Makanya yang aku sedih banget, Mas Anang keluarga besarnya mungkin agak sedih juga bahwa itu semua benar-benar, karena yang ngunduh mantu itu kan keluarga laki-laki yang mengadakan. Itu semua benar-benar biaya hasil dari keluarga besar Mas Anang. Tetapi mungkin kenapa dipikirnya pakai dana APBD, karena dilaksanakannya atas kebaikan Bapak Bupati, dilaksanakannya itu di pendoponya Jember yang nggak pernah sama sekali dipakai untuk orang nikahan gitu. Orang aja jarang masuk situ gitu. Jadi memang uangnya uang Mas Anang. Uang keluarga Mas Anang, Uang keluarga Mas besar. Anang. Jadi jangan berpikiran yang enggak. Iya. Kebahagiaan sendiri untuk sebuah pernikahan kalian itu Ashanty mengimpi-ngimpikan seperti apa? Yang Ashanty inginkan dengan Mas Anang itu? Kalau aku ngelihatnya ini malah ini malah awal dari segalanya ya, karena kan kita baru menikah. Kalau kata orang 1 tahun pertama tuh lagi gonjang-ganjing, dan itu aku rasain banget sebenarnya. Gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing tuh dalam arti Udah ribut-ribut lagi. Ribut-ribut dalam arti tuh masih menyesuaikan diri gitu loh, masih mencocokkan, yang ini mencocokkan diri sama ini, yang itu mencocokkan diri, dia mencocokkan diri sama aku juga. Tapi overall bahagia. Overall bahagia gitu. Bahagia. Membicarakan tentang kebahagiaan Ashanty, kita punya ekspresi-ekspresi kebahagiaan Ashanty setelah menikah dengan Mas Anang. Ashanty dan kecantikan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Bahkan saat berbulan madu hingga jauh ke negeri orang, cantiknya Ashanty makin menawan hati. Lagi bangun tidur banget. Bangun tidur juga Ashanty tetap cantik. Kayak pernah lihat aja Raffi. Belum pernah sih. Tapi setelah menikah langsung bulan madu.
bulan madunya pilihnya umroh? Sebenarnya kalau dibilang kalau bulan madu itu kan kita berdua ya. Iya. Pergi ke suatu tempat yang romantis, yang berdua lah. Itu sebenarnya sampai sekarang belum, karena abis nikah umroh sama keluarga, sama anak-anak. Doa apa sih yang pertama saat menghadap Ka'bah Ashanti meminta kepada Allah setelah menikah? Yang pasti kalau saat itu karena baru menikah sebulan ya, yang aku minta semoga jalan yang aku ambil dan apa pilihan yang aku ambil ini bisa lancar, bisa mempunyai apa ya, bisa positif lah buat aku ke depan, bisa membuat aku jadi orang yang lebih baik lagi, bisa dapat momongan setelah pekerjaannya semua udah selesai gitu. Baik pemirsa, setelah ini kita akan mendengarkan kata hati Ashanti yang lainnya lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Langsung tuh sebulan dia jadi 10 lagu. Wow, laki-laki luar biasa. Kembali lagi di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara bersama sahabat Kata Hati saya Ashanti. Pertama kali kenal sama Mas Anang itu bener diajakin duet langsung? Oh enggak. Oh enggak? Enggak. Kirain langsung diajakin duet. Enggak, jadi pertama kali aku kenal tuh sebenarnya aku pasti kenal Mas Anang ya. Karena kan aku sering nonton dulu di infotainment gitu kan. Tapi jujur dulu ngeliat Adia infotainment aku yang, ini orang apa sih lebay banget gitu. Oh iya? Jadi dulu kalau nonton TV ada anaknya Mas, ini siapa sih lebay banget? Tapi akhirnya aku tuh nggak pernah ketemu Mas Anang tuh 2 kali. Dulu zaman dulu banget aku masih kecil, waktu Mas Anang ada di salah satu stasiun TV lagi nganterin mantan istrinya. Oh iya. Itu belum ada perasaan tuh ini bakal nikah sama aku gitu, nggak ada. Pernah ngeliat lagi Mas Anang sama pasangan yang satunya lagi. Waduh, yang mana nih? Yang pasangan duet. Oh, nggak tahu pasangan duet apa pasangan apa ya itu? Pasangan yang Ashanti nggak tahu itu pasangan apa, masih nggak tahu? Hah? Masih nggak tahu itu pasangan duet atau pasangan? Hanya saya yang tahu. Gosip Oke, banget nih Raffi. Pasangan duet waktu itu mereka nyanyi di Bali, nyanyi di tempatnya produser aku Joy. Tapi kita nggak pernah kenalan. Tidak ada perasaan juga? Nggak ada juga gitu, nggak pernah kenalan sampai akhirnya diundang lah sama manajer aku, nih ada launchingnya Anang Aurel. Datenglah aku ke launchingnya mereka, di situ akhirnya jabatan tangan, kenalan sama Mas Anang. Saat jabatan tangan pertama kali sama Mas Anang? Dianya yang udah genit, deket-deketin gitu. Tapi aku berasa kayak sorot matanya dia gitu ya? Terus duduknya langsung di deket aku, dan aku situ kok kayak ngerasa risih karena kan di situ banyak media juga. Terus selesai acara, yang lain pulang dia ngajak aku makan. Waktu itu ada mamanya, ada anak-anaknya. Ya dari situ akhirnya mulai tukeran BB, telepon. Tapi gitu. mulai sukanya tuh pas kapan? Jadi sebenarnya sejak kejadian kita ketemu di Anang Aurel itu, dia kan sering BB. Tapi BB-nya juga nggak yang lebay banget, cuma yang kamu di mana gitu, main-main dong ke studio. Aku nggak sempet. Terakhir dia maksa karena ada lagu bagus katanya. Aku punya lagu bagus deh, dia bilang. Kamu mau nyanyi nggak? Aku datang terus aku ngomong sama dia, aku udah nggak pengen nyanyi lagi, aku udah pengen fokus ke pekerjaan sama pengen sekolah lagi, aku bilang gitu. Itu udah saat-saat lagi down ya untuk urusan saat pekerjaan. down, saat semuanya lah. Tiba-tiba berapa hari dikasih CD, dengerin lagunya yang dia buat, bagus banget menurut aku. Sampai akhirnya dia, ya kita duet aja yuk. Terus didengerin aku nyanyi, kamu kok sayang banget, nggak ini. Akhirnya aku jadi semangat lagi kan. Terus ya udah deh kita coba. Langsung tuh sebulan dia jadi 10 lagu. Wow, laki-laki luar biasa. Langsung dari proses rekaman itulah yang buat aku, walaupun aku tetap menutup diri kayaknya jangan secepat ini juga gitu. Tapi ada perasaan suka dikit ada lah Udah saat mulai itu. suka. Kita masih punya banyak sekali dokumentasi kemesraannya Anang dan Ashanti saat-saat pertama kali Jangan duet. salah, nggak salah kan, bukan Anang Ashanti kan? Anang Ashanti, Oke. masa Anang Asmuni kan nggak mungkin. Nggak mungkin Anang sama yang sebelum-sebelumnya, ini dia Anang Ashanti. Populerkan dulu dengan diva Indonesia Krisdayanti. Cintailah diriku untuk selamanya.
Pernah diragukan jadi penyanyi, pernah pula dibanding-bandingkan dengan Syahrini, tak membuat Ashanty jadi layu dan mati. Sebaliknya, Ashanty makin berkah dan memancarkan pesona. Ayo jawab. Nanti jawab, dipikirin, kasih waktu boleh kan Mas? Jujur ya, maksudnya saat pertama kali diajakin duet sama Mas Anang kan juga pernah duet dengan orang-orang yang sukses. Diva, seorang diva, mantan istrinya, ada juga Syahrini. Ashanty sendiri pernah nggak merasa minder untuk sebelumnya? Oh itu banget dalam arti pertama kali dia ngajak duet di pikiran aku tuh aku langsung ini pasti nanti beritanya akan gak enak buat aku karena pada saat awal-awal duet itu banyak orang yang berpikir aku tuh merebut Mas Anang dari duetnya yang dulu gitu. Aku tuh ngelihatnya jadi kalau dibilang ngerebut tuh aku sedih banget tapi bener Mas Anang. Sampai hari ini orang yang tadinya kontra berubah jadi pro, jadi sayang. Jadi banyak juga beberapa yang direct message aku di Twitter, maaf kalau dulu gimana-gimana apa. Orang terbuka hatinya, artinya bahwa proses waktu yang membuat mereka juga bisa melihat. Apa itu juga yang menyebabkan Ashanty itu untuk urusan pribadinya ya, bukan urusan pekerjaannya, sedikit-sedikit menunda-nunda atau banyak berpikir untuk menerima Mas Anang waktu itu? Nggak usah dijawab dulu, kita lihat dulu. Ini dia fittingnya. Sampai akhirnya, Anang yang mabuk kepayang menjurai pinangan hingga ke Hong Kong. mau nggak jadi istri? 楚国的国王封大将黄熙为宰相，并封之为春申君。有次不上海的土地，于是黄熙驱使百万民工疏浚拓宽了春申江的补河道，让海体变化入东海。此江正是担任防虎章的首相，上海之简称为申，也是由此来。防虎章。 Sebelumnya kita kan udah sering bareng, sering gitu-gitu ya. Ternyata ya cocok aja. Jodohku, maunya ku dirimu, satu cinta hingga ajal memisah aku dan kamu satu saling mencinta. So sweet sekali. Apa yang membuat seorang Ashanty akhirnya jatuh bertekuk lutut juga kepada seorang Mas Anang dan mengatakan iya saat Mas Anang melamar? Banyak hal yang orang nggak tahu tentang dia. Dalam arti dia tuh kelihatan memang hanya musisi aja gitu. Tapi sedangkan walaupun dia sempat bilang kan aku kuliah lulus gitu ya. Dia tuh bilang aku tuh nggak pernah kuliah. Tetapi pengetahuan dia dan kalau kita ngobrol apa aja mau politik mau apa aja dia tuh lebih ngerti. Dia suka baca gitu, orangnya memang pintar apa adanya, dia nggak suka, dia nggak suka, dia suka, dia suka. Akhirnya ya dibalik pasti banyak kurangnya juga gitu. Tapi aku ngelihat secara keseluruhan dan dia tipe yang setia lah. Pengetahuan agamanya juga oke ya. Dan akhirnya jodoh yang menentukan Ashanty menjadi ratu di kerajaannya Anang Hermansyah. Tapi apakah seorang Ashanty juga dari kecil sudah menjadi ratu di keluarga kecilnya Ashanty? Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Dalam hidup ini aku nggak mau buat dia malu, nggak mau mengecewakan dia aja. Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara dengan Ashanty.
Ashanti sekarang sudah menjadi ratu di sebuah kerajaannya Anang Hermansyah. Ya. Tapi kalau kita bicara soal atau tentang masa kecilnya Ashanti, apakah Ashanti sudah menjadi ratu di keluarganya Ashanti? Maksudnya dimanja dari kecil. Ashanti itu dari keluarga seperti apa? Kalau nggak salah dulu papa itu kerjanya harus pindah-pindah ya, yang nomaden, Di yang PBB. yang Ashanti harus ke Amerika, pindah ke Sri Lanka, Afrika, iya. Aku ngerasa sangat beruntung ya, walaupun keluargaku, mama papaku pisah, tetapi Umur berapa waktu pisah? waktu pulang ke Indonesia tuh SD kelas 2. Aku kelas 2 SD pulang, nggak berapa lama malah mama papaku pisah. Gitu. Tapi walaupun mama papa pisah, mereka tetap baik ya, tetap kayak kakak adik. Sedangkan papaku tuh orang yang papa terbaik di dunia, begitupun mamaku gitu. Karena mereka tuh nggak pernah, papa tuh nggak pernah marah karena orang Jawa asli. Mukul aja nggak pernah. Kalau marah cuma jangan gitu nduk gitu. Walaupun dia udah keluar negeri kemana-mana tuh Jawanya masih kental, dia nggak malu gitu. Dan ya intinya dari ini semua yang aku bener-bener bersyukur, aku memang lahir dari keluarga yang walaupun terpisah tapi karena anak paling kecil tuh aku dimanja banget. Gitu. Bicara tentang papa, almarhum meninggal 5 tahun Yang lalu. 5 tahun yang lalu, dan pada saat itu, pada saat papanya Ashanti meninggal, Ashanti juga tidak ada di Indonesia, tidak ada di samping papa. Iya, waktu papa meninggal itu aku nggak ada di Indonesia karena aku memang lagi di Hong Kong, lagi bikin video klip salah satu temen gitu, bukan aku ya. Tiba-tiba papa tuh nggak sakit nggak apa, jam 8 malam dia ditelepon sama kakakku yang laki bahwa papa udah nggak ada, kena serangan jantung katanya. Dan itu sempat aku minta tolong banget, pokoknya walaupun udah gimana pun aku mau lihat jenazahnya gitu, karena kan itu terakhir kan. Karena kalau sampai nggak ketemu aku sedih banget gitu, karena udah lama banget waktu itu nggak ketemu dia, udah sebulanan juga. Nah, ya intinya pokoknya ketemu, sempat ngeliat, terus kata orang jangan dinangisin, dosa, terserah, aku nggak pikir orang mau ngomong apa. Aku buka mukanya, aku ciumin, nggak bisa lama waktu itu, tutup, langsung apa namanya, dibawa, dimakamin. Kangen nggak sama papa? Kangen lah, pasti kangen karena aku belum ngerasa bisa membahagiakan ya. Dalam arti dia sempat punya keinginan aku ngambil S2. Dia nggak tahu aku jadi penyanyi. Dia nggak pernah mau anaknya jadi penyanyi. Gak usah, jadi artis tuh nggak bagus gitu katanya di mata dia. Kamu harus akademik gitu, harus sekolah yang benar, harus jadi bisa sekolah lagi. Nih, mungkin Ashanti boleh buka sendiri ini. Dapat dari siapa ini? Papaku yang ini, harus dilihatin ya. Ini mamaku tercinta. Ini mama sama sekarang suami yang barunya. Ini mama, ini kita kakak beradik. Ini papanya kecil banget, fotonya nggak kelihatan. Ini papaku, yang di paling belakang. Dia itu selalu ngajarin aku untuk banyak bersabar, jangan pernah mau mengikuti apa kata orang. Ikutin kata hati kamu sendiri, satu. Yang kedua yang aku selalu ingat sampai hari ini, kamu itu jangan berbuat curang. Kalau orang buat curang, kamu akan menang di awal, tapi kamu akan kalah di akhir. Tapi kalau kamu lurus-lurus aja, nggak berbuat kecurangan untuk mencapai hal yang kamu inginkan, mungkin kamu akan kalah di awal, tapi kamu akan menang di akhir. Kalau emang kamu di akhir nggak menang, tapi kamu akan menang di mata Allah, dia bilang. Dia selalu ngajarin kayak gitu. Jadi dia bilang apapun yang cita-cita kamu nanti yang kamu lakukan, ya dia kepingin banget aku bisa nerusin jejak dia di Deplu ya, jejak dia sebagai seorang diplomat gitu. Dia pengennya karena anaknya nggak ada yang ngikutin jejak papa. Iya, aku sayang banget sama papaku. Menurut jangan nanya itu. Mungkin aku
belum bisa membahagiakan. Dalam arti ya aku belum bisa membahagiakan papa aja, jadi aku mungkin walaupun aku nggak bisa membahagiakan, tapi paling nggak aku hanya ingin dalam hidup ini aku nggak mau buat dia malu, nggak mau mengecewakan dia aja. Ternyata Ashanty sangat begitu mencintai almarhum papanya. Sampai sebelum menikah, Ashanty sama Mas Anang nyekar juga ya ke makam almarhum papa. Ini dia. Sepotong kenangan di masa kecil membawa Ashanty pada keindahan sebuah fragmen kehidupan. Wanita yatim ini tak pernah lupa pada semua kebaikan keluarga yang telah membentuknya menjadi pribadi penuh kelembutan. Ada cerita lagi nggak di balik? Aku ingat banget mau nikah nih aku paginya kan. Tiba-tiba malamnya itu papaku nggak pernah mimpiin aku seumur hidup. Baru waktu aku mau menikah, dia mimpiin dia lagi jabatan sama Mas Anang, tapi dia ketawa-ketawa ngomong bahasa Jawa Timur berdua. Aku bangun jam 4 pagi, aku udah kayak orang gila, pakai baju ganti baju biasa aja, aku di hotel. Aku naik taksi dari hotel itu jalan ke kuburan Jeruk Purut. Ada asistenku aja yang nemenin aku tidur kan, itu aja nggak aku ajak juga. Aku lari, aku sampai baru keinget bahwa aku pikir kemarin lamaran udah pamitan kan, tapi kan proses lamaran ke menikah tuh 3 bulan setelahnya. Mungkin dikasih tahu lagi kok, itu pikiran aku aja sih gitu. Maksudnya kok mau nikah yang pas sakralnya nggak pamitan lagi gitu. Aku dateng, wah aku nangis-nangis, terus aku keinget aku udah ke Uber jam juga kan mau nikah gitu. Aku balik lagi, begitu aku pulang pada nanyain kamu dari mana gitu. Aku lupa nyekar, aku bilang. Banyak gak persamaan sifat dari papanya Ashanty Ini kok tahu sih? yang ternyata ada di Mas Anang? Mas Anang tuh plek-plekan papaku banget. Masih ada yang ngasih tahu deh. Demi Allah nggak ada. Nggak mungkin. Papa, mereka sama-sama orang Jawa. Mamaku sama papa selalu berantem dulu. Kamu udah jauh-jauh ke Amerika kemana-mana, Jawanya jangan medok-medok deh. Karena mamaku bukan orang Jawa kan. Sama Mas Anang, aku suka, Mas jangan terlalu ini, kita lagi di luar. Kenapa aku orang Jawa gitu. Papaku juga sama, ngomongnya juga dia bangga, suka aku bercandain gitu. Makanan sama, gak mau, cara makannya sama, kayak begitu. Ya aku makan begini, terserah orang mau bilang apa. Gak bisa, aku bilang, Mas jangan kayak gitu, gak bisa. Papa juga kayak gitu. Selera makan, rujak cingur, soto, rawon. Papa aku suruh makan yang keju-keju, dia gak mau. Nah itu Mas Anang banget semuanya. Tapi bukan karena itu aku nikah sama Mas Anang, aku baru tahu itu juga setelah menikah. Baiklah pemirsa, setelah ini kita akan korek lagi kata hatinya Ashanty lebih dalam lagi tentang hidupnya dia, orang-orang terdekatnya, siapa yang sangat-sangat berjasa untuk karirnya dia, untuk hidupnya dia. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Pokoknya setelah malam pertama itu yang membuat Ashanty jatuh cinta kepada Mas Anang. Kembali lagi di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Sekarang jangan nangis lagi ya.
Kayaknya jangan yang gitu-gitu. Iya udah, sekarang kita selain keluarga, selain anak, yang dekat sama Ashanti punya nggak sahabat yang kamu selalu mengutarakan keluh kesah kamu kepada si sahabat kamu? Ada sahabat banget. Ada 1, 2, ada 3 sahabat yang banget. Siska, siapa lagi? Ada Siska, ada Lala, ada satu lagi. Jangan disebut nanti kasihan yang lain-lain. Jelas. Halo Siska. Hah? Halo, My Cleopatra. Kok gini? Halo, Bibi. Kamu di mana? Di rumah dong. Di Bali kan? Iya. Kok tahu teleponnya Maunya sih? sih di situ. Siska, ini Raffi nih. Iya. Kamu sebagai sahabat, tahu nggak sih isi kata hatinya Ashanti itu sama Mas Anang itu secinta apa sih? Hah? Secinta apa sih dia sama Mas Anang? Jadi ada pernah satu momen dia cerita sama aku waktu aku di Jakarta juga itu habis waktu di Bali ada di salah satu hotel dia cerita sama aku gimana. Aku bilang itu pas nikah ya. Kalau pas pacaran kan ya oke. Pas nikah gimana, Beb? Gitu. Terus dia cuma bilang pokoknya mati deh gue nih. Pokoknya gue cinta banget sama Mas Anang setelah malam pertama. Itu. Jadi Ashanti bilang sama kamu cinta banget sama Sanang? Setelah malam pertama. I love you, baby. Belajar lo lihat lo ya. Nggak, maksudnya sayang sama Mas Anang. Karena dia bilang Mas Anang tuh baik, sangat tanggung jawab. Jadi cowok tuh dia bisa bimbing Santi gitu loh. Nah cuman yang finalnya ya itu. Pokoknya setelah malam pertama itu yang membuat Ashanti jatuh cinta kepada Mas Ana. Oke Siska, terima kasih banyak ya. Iya. Oke, itu kan tadi sahabat. Tapi di luar sahabat ada nggak orang yang kamu anggap seperti orang tua kamu sendiri? Ada kalau nggak kalau salah laki-laki ada Joy, ada Pak Yan, Mas Joy, Mami, Pak Yan sama Mami. Nah itu aja deh. Kalau Kak Joy kan mungkin ya, belum tua banget. itu kan belum tua banget dan aku juga masih sering main sama Kak Joy. Ya kalau yang karir itu. Kalau untuk Pak Yan sama Bu Yan, kalau lagi nonton itu kan memang salah satu produser besar ternama. Oh ya. iya, mereka berdua Apa orang yang ingin Ashanti ucapkan? Mereka berdua orang yang sangat berjasa buat karir ya terutama, dan aku juga kalau sedih atau apa suka cerita. Dan memang yang aku sedih karena selama aku buat album yang pertama tadi aku bilang itu anaknya Pak Ian sama Mami, maaf kan meninggal dunia. Itu aku sedih banget juga karena udah deket dan itu anak satu-satunya laki-laki mereka gitu, jadi mereka pasti kehilangan juga. Udah jangan bahas yang sedih lagi. Bilang apa kalau misalnya Bu Ian nonton, bilang apa Bu? Terima kasih, sampai hari ini juga masih komenin aku jelek buruknya, masih sayang sama aku, ya gitu. Sayang banget sama Bu Ian ya? Iyalah sayang, karena mereka juga nganggap aku udah kayak anak sendiri kan. Bu Ian, sayang nggak Bu Ian sama Ashanti Bu Ian? Sayang. Tepuk tangan buat Ibu Ian Bejana. Kesini. Ibu Ian apa kabar? Sehat Bu? Ya Allah, ini makanan kesukaan aku. Oke silakan duduk Bu Ian. Ya Allah Raffi. Bu Ian, tadi Ashanti bilang, Ibu Ian itu sudah dianggap seperti orang tuanya sendiri. Ya. Bu Ian sama Ashanti itu sedekat apa sih Bu? Sesayang apa juga Ibu pada Ashanti? Ya, seperti kayak anak sendiri gitu. Karena Ashanti asal mulanya kan sahabat dekat anak saya almarhum. Jadi emang ini udah kayak anak saya. Dari pertama kali Bu Ian kenal Ashanti, ya istilahnya dulu kan kenal lama Ashanti belum menjadi superstar. Belum. Sekarang Ashanti sudah menjadi superstar. Ya. Sudah menjadi istri dari seorang musisi ternama. Ya. Ada nggak perbedaan? Atau Ashanti tetap seperti apa adanya? Setahu saya sih nggak ada perbedaan ya. Karena Ashanti Sibuk ya aja emang bedanya begini, sekarang. cuma sibuk aja.
bilangnya mau makan mami. Saya terus langsung ketawa aja. Kapan makan? Sempet ngajak mami makan. Nggak sempet kamu, banyak acara, sibuk. Saya bilang, nggak mungkin nanti aja dah. Kalau kamu sempet baru, saya bilang. Itu aja bedanya karena terlalu sibuk. Cuma saya bilang jangan lupa jaga kesehatan. Ibu bawa apa sih buat Ashanti itu, Bu? Mochi. Ini CD pertama aku sebelum Iya. buat sama Mas Anang yang diproduserin sama almarhum Berry. Oke. Masih kecil tuh, masih langsing banget. Sekarang udah gede. Terus ini aku tuh ada 2 sebenarnya, mami bawa cuma 1. Ada 1 lagi kue Satu lapis lagi. legit buatan kakaknya mami tuh enak. Kakaknya Pak Ian, Adiknya Pak Ian. Adiknya Pak Ian Lihatin enak nggak tuh banget. mochinya? Nah Ini jadi ini tuh mochi kesukaannya terenak di Ashanti. dunia. Ini mochinya mau lihat tuh. Ini mochi terenak di dunia nih, nggak dijual. Tapi Bu Yan, ada nggak doa atau harapan? Ibu Yan ini kan sudah dianggap seperti ibu kandungnya Ashanti sendiri. Ya harapan saya biar Ashanti hidup bahagia, samping Amin. anak. Ya kawin cuma sekali seumur hidup. Amin. Baratnya itu. Dan saling mengerti, saling memaafkan, dan saling mengasihi. Itu aja. Ternyata di luar kita tahu banyak sekali yang menyayangi dan juga mencintai dong. Ashanti. Iya. Termasuk Ibu Yan. Bu, terima kasih sudah datang ke sini. Salam untuk Pak Ian Dujana. Kasih. Ya. Sukses selalu dan juga pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi. Kata hati apa lagi yang akan diucapkan oleh seorang Ashanti. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Memang kita takkan menyatu. Kembali lagi masih bersama Ashanti. Kata hati, inilah saatnya hati yang bicara. Soal karir mungkin yang terakhir ya. Ya mungkin Ashanti kan sebelum sama Mas Anang juga sudah pernah bernyanyi. Dan Iya. ini kan albumnya nih, Iya. yang dulu ya. Yang lagunya dulu. Iya. Aku sangat mencintaimu itu. Iya. Gimana perasaannya sebelum kenal sama Mas Anang dalam urusan karir ya? Dan setelah kenal sama Mas Anang, pasti kan banyak perbedaannya banget. Iya, sebenarnya kalau dulu kan aku masih sendiri, orang belum terlalu kenal sampai kayak sekarang. Jadi kalau orang bilang aku bisa begini karena Allah pasti, tapi karena Mas Anang juga. Ya aku juga bilang sama Mas Anang sebelum nikah bahwa aku nggak hanya ingin dikenal orang aja, aku memang tetap ingin jadi penyanyi yang tanpa Mas Anang pun aku ingin terus berkarir. Tapi dalam pencapaian target dari seorang Ashanti dalam berkarir di dunia musik, ada keinginan nggak bahwa Ashanti ini pokoknya gue harus mencapai tingkat ini? Maksudnya diva. Kalau penyanyi kan perempuan ingin menjadi diva. Iya, kalau aku ngelihatnya balik lagi, aku tidak mau misalnya menjadi seperti siapa-siapa, tapi aku ingin kalau orang dulu kemarin ngelihatnya Mas Anang ya. Aku pengen pembuktian bahwa aku jadi penyanyi sendiri juga bisa sukses gitu. Dalam arti Mas Anang ini banyak menggojlok aku dalam arti satu, dia nggak pernah bolehin aku lip sync. Jadi kamu harus nurut sama aku. Kalau Mas Anang mungkin itu karena mungkin gojologannya Mas Anang yang membuat kamu sekarang jadi sukses dan digilai banyak fans. Tapi kalau ngomong-ngomong soal fans, yang ngefans sama kamu banyak. Tapi kamu ngefans nggak? Punya fans atau idola penyanyi baru, penyanyi lama? Nggak usah luar Indonesia ya. Indonesia aku ngefans banget sama Mama. Kalau perempuan, Mama Ina. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata tuh. Karena Bung suara dia Camar. juga berat-berat. Kan kalau orang lihat suara tinggi itu selalu bagus. Itu kan salah. Orang tuh yang bagus adalah bagaimana dia menyampaikan isi lagu itu dengan baik. Coba kalau Mama Ina udah nyanyi lagu Aku Makin Cinta. Wah, aku terhipnotis banget ngelihatnya. Dia tuh nyanyi tuh kayak orang bicara. Kalau penyanyi laki, Mas Anang dan Mas Anang pasti. Kalau yang kedua tuh aku lagi seneng banget sama ada penyanyi baru cowok yang suaranya tuh mirip-mirip kayak Sandy Sandoro, tapi ini bagus banget juga aku lihat. Siapa itu namanya? Cakrakan ya, Cakrakan. Dan lagunya tuh lagi di radio lagi oke banget. Yes. Lagunya juga enak banget. Saya tahu. Saya juga
pernah waktu itu ngedengerin dia live dan pernah di radio juga denger. Boleh Ashanty kalau ngefans sama dia boleh nyanyiin sedikit nggak refnya? Ini bukti loh bahwa penyanyi senior nggak gengsi loh sama penyanyi junior. Gini, ku berlari kau terdiam, ku menangis kau tersenyum, ku berduka kau bahagia. Ku pergi kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba tuh hentikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Cakrakan! Hai, apa kabar Cakra, sehat? Baik. Cakra, kamu digila-gilai dan di fans, maksudnya bukan Keren, digila-gilai. suaranya keren banget. Mengagumi seorang penyanyi pendatang baru yaitu yang bernama Cakra. Gimana perasaannya? Oh, boleh duduk dulu. Saya duduk. Perasaannya senang sekali. Senangnya sama. Karena Saya juga nervous. Disenangnya sama yang udah senior, ya rasanya pasti bangga. Ya. dia itu, aku kan suka ngeliat beberapa kali di acara musik di TV gitu. Aku tuh pertama kali sama Mas Anang nonton. Mas Anangnya sampai bilang, ini gila nih anak, suaranya katanya bagus banget gitu. Terus aku ngeliat, aku belum tahu lagunya waktu itu. Terus aku di radio dengar lagu juga enak gitu pas dia nyanyiin. Lagunya bagus, suaranya juga pas, keren. Oke, Cakra, boleh nggak? Tadi kan kamu nyanyi cuma sedikit. Ya. Nyanyi yang refnya sedikit lebih panjang untuk Ashanty, persembahan berdua kalau boleh. Boleh Ashanty bersedia kalau berdua refnya? Boleh, tapi aku hafalnya refnya. Iya, oke. Boleh berdiri, lebih enak kali. Tepuk tangan dong untuk mereka berdua. Ku berlari kau terdiam, Ku menangis kau tersenyum, ku berduka kau bahagia. ku pergi kau Kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba tuh hentikan mimpi. memang kita takkan menyatu. Suara laki ya, tapi bagus banget suaranya. Pokoknya Mas Anang boleh dibolehin ya, mudah-mudahan dapat izin dan juga disupport Ashanty sebagai penyanyi senior dengan juga Cakrakan sebagai penyanyi junior. Membuat kolaborasi yang bisa mendobrak industri musik Indonesia. Amin. Harus, nanti kita punya sesuatu yang heboh. Ya. Oke. Terima kasih Cakrakan sudah memberikan surprise untuk Ashanty. Sama-sama. Terima kasih. Thank you. Ashanty boleh nggak saya foto buat kenang-kenangan? Oke. Sambil duduk boleh? Ya. Foto berdua boleh deh, foto berdua. Foto berdua? Oke, foto berdua. Foto berdua. 1, 2, 3. Mudah-mudahan momen mereka berdua ini tidak akan mereka pernah lupakan. Dan kita nggak pernah tahu nasibnya semua orang. Iya. Mungkin nanti Cakra menjadi bintang besar. Harus suaranya Dan bagus. Ashanty juga menjadi lebih besar lagi. Tapi mereka di Kata Hati ini pertama kali duet Cakrakan dengan Ashanty. Ini kenang-kenangan dari dan katanya kan tadi Ashanty Kata Hatinya ingin membuktikan bahwa dia sendiri tanpa Mas Anang harus bisa dan juga harus menunjukkan bahwa Ashanty adalah penyanyi wanita yang memiliki suara sangat spesial. Sekarang kita sambut, ini dia Ashanty, Kesakitanku. Saya Raffi Ahmad, Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Sampai jumpa. Dulu aku kau cintai sepenuh hatimu. Dulu aku kau kejar-kejar, ingatkah kamu? Tapi sekarang kau pergi dengan cinta yang lain. Setelah janji suci, setelah bahagia,